Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa ba'd. Ayyuhal ikhwan, ayyuhal aba, jamaah yang kami muliakan, bersyukur pada Allah malam yang mulia ini di hari Sabtu atau Jumat? Ya, masih nyambung lah ya, belum berjumpa juga lewat ya. Alhamdulillah, semoga Allah berikan keberkahan dari apa yang kita lakukan pada malam yang mulia ini, dan juga diberikan keberkahan kepada keluarga kita yang mendukung kita untuk senantiasa senang, diantaranya pada malam hari ini tolabul ilm, insyaallah. Kami diberikan tema, ya, sudah 1 bulan barangkali saya buka buku, buka banyak tulisan-tulisan artikel, judulnya Mata Hati yang Buta. Masya Allah, ini pasti judul ini setelah direnungkan, didiskusikan barangkali juga, mungkin juga diistikharahkan mungkin juga ya. Masya Allah, ini tema yang buat saya sendiri cukup berat untuk mendokumentasikan tema yang memang cuma 4 kata. Ketika dikirim ini temanya mata hati yang buta, 4 kata saja. Tapi subhanallah, setelah banyak dibuka, ditelusuri, ya, di Al-Quran tersebar ayat ini di berbagai macam ayat. Masya Allah, banyak sekali. Dan saya kemudian coba mendokumentasikan di dalam, ya, dibuatlah makalah kecil dalam buku kecil ini. Nanti saya akan bisa share, bagikan saja, bisa dicetak masing-masing gitu ya. Masing-masing ini sudah didesain seperti buku, jadi kalau tinggal dikirim ke tukang fotokopi, nah tinggal bapak-bapak nanti kalau dicetak 100, keluar 100 nanti. Ya, sudah dicetak seperti buku ya. Tapi ya namanya belum profesional, lumayan, tapi udah bentuknya buku, tidak makalah lagi apa yang panjang gitu lah ya, kayak buku. Nanti kalau ya, mungkin mau dicetak apa ini covernya kayak cover yang log itu juga bisa, nanti tinggal minta aja ke tukang fotokopi kalau covernya cover yang kayak buku, bisa juga. Alhamdulillah. Tapi terus terang saja, kalau ditulis semuanya itu sangat tebal ya. Ini berapa halaman ini, halamannya sampai lupa dikasihnya. Baru jadi tadi menjelang maghrib ya. Alhamdulillah, coba saya siapkan 1 pekan, dan secara rutin mulai dari mungkin sepekan yang lalu saya tuliskan di Facebook. Saya tulis setiap hari, jadi saya coba punya kebiasaan baru sekarang. Kalau disuruh ngaji, coba saya tulis di Facebook, nanti tinggal didesain kayak buku. Siapa tahu jamaah bisa mendapat manfaat, tinggal di print, tinggal di fotokopi lah kira-kira. Insyaallah. Baik, mata hati yang buta. Saya akan mengawalinya dari sebuah ayat di dalam surat Al-Hajj.
Surat Al-Hajj ayat ke-46. Al-Hajj nomornya berapa ya? 22 ya. Al-Hajj 22 ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya boleh kalau ada yang mau membacakan yang sedang pegang mic bolehlah. Monggo yang sedang pegang mic boleh dibacakan. Pak Haji boleh dibacakan Pak Haji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Monggo ya, siapa yang mau baca? Monggo. Alhamdulillah sampai bacaan Quran, masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yanqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Masya Allah, alhamdulillah, cukup. Masya Allah, kita diingatkan di ayat ini. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, maksudnya manusia kita, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, Masya Allah ya, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Allahu Akbar. Sebagai barangkali tambahan pengetahuan kita atau menguatkan apa yang selama ini sudah kita miliki ya. Manusia ini seringkali mencari tahu atau mempunyai sifat ingin tahu, betul ya? Ya, ingin tahunya itu yang pertama digunakanlah pikirannya. Lahirlah ilmu filsafat, dengan pikirannya terus mencari sesuatu. Ternyata mentok, betul ya? Kita berpikir aja saat mentok banyak yang mentok, ya, tidak ketemu dengan pikirannya. Orang barat juga begitu. Akhirnya apa? Karena mencari ya, dengan pikiran yang tidak ketemu ya. Karena apa yang dicari adalah sesuatu yang memang tidak bisa ditangkap oleh pikiran. Akhirnya apa kesimpulan mereka? Sudah, Tuhan itu tidak ada. Kami pikir karena apa? Pikirannya tidak mampu ya, dengan pikiran. Lahirlah filsafat atau kita seringkali menyebut yang lainnya dengan rasionalis, dengan rasio, dengan pikiran. Orang ingin cari kebahagiaan dengan pikirannya. Banyak yang mentok, tidak ketemu. Akhirnya apa? Frustasi. Kalau kita baca banyak artikel katanya Finlandia adalah negara yang paling bahagia, karena gitu kan ya. Tapi mengapa tingkat bunuh dirinya kok tinggi? Mestinya orang bahagia itu nggak sampai bunuh diri lah. Indonesia katanya nggak bahagia, tapi tingkat bunuh dirinya rendah. Indonesia katanya gajinya paling rendah jangka di dunia, di Asia Tenggara, tapi kayaknya bahagia aja ya. Masya Allah, bahagia aja, Masya Allah. Sudah pensiun nggak pusing, gimana? Ngaji aja. Jauh-jauh. Karena luar biasa. Karena apa? Karena ada orang-orang yang mencari tidak sekedar dengan pikirannya. Allah.
Lalu yang kedua ada yang mencari dengan pengalamannya, pengalaman, betul ya? Dengan pengalaman. Ada kebahagiaan, mencari kebahagiaan. Yang membuat bahagia itu apa? Pengalaman menjadi apa kira-kira? Orang yang sukses. Tapi setelah sukses, ya sama pengalaman jadi orang kaya. Sekarang orang kaya orang bingung. Karena diuber-uber tukang pajak. Diumpetin itu hartanya, jadi bingung. Kalau begitu, nah gimana bisa mewujudkan kebahagiaan? Tadi ya, adanun yasma'u, telinga yang mendengar, ya, atau ainun yang suruh, mata yang untuk melihat, ya, atau pikiran untuk ya berpikir. Ternyata orang mentok. Ya. Ayat ini menjelaskan, jangan-jangan yang buta itu adalah mulutnya, hati. Hati ini di dalam banyak penjelasan ya, disebutkan dia adalah sentral itu ya, kalau Bapak saya yakin berulang kali mendengar atau berulang kali membaca ya, bahwasanya di dalam diri kita ini ada ya, segumpal darah. Ya. Idza soluhat jasadul wa idza fasadat jasadul kullu. Kalau yang segumpal ini baik, insya Allah dia akan mendorong, memotivasi, menstimulus anggota badan ini jadi baik. Tapi kalau sebaliknya fasad dan rusak, maka dia juga akan merusak segalanya. Bahkan kalau kita hitung persendian kita yang terdiri dari 360 persendian kata hadis Nabi ya, dia juga akan dirusak oleh apa? Rusaknya hati. Masya Allah. Hatinya baik, Masya Allah ya, ada lampu merah ya, berarti ya, Masya Allah. Bapak sekalian begitu kan ya, ada lampu merah. Ada tetangga yang apa ya, kesulitan atau kematian, kalau hatinya baik, maaf, dia tidak lagi menghitung tadi, hitungan yang dikirim disinyalkan oleh pikiran, mata dan telinga. Bahwa bukan punya pengalaman pagi-pagi harus sudah kerja dulu ya, ketika masih aktif ya, ada tetangganya meninggal alhamdulillah, lama lah bisa ikut takziah menengok tetangga itu, Masya Allah. Itu kan adanya di mana? Adanya di hadapan, di diri orang-orang yang mulutnya itu tidak buta. Tapi kalau buta, Taib Ismail, waktu adalah waktu dalam lah. Kata orang Barat, kematian itu tragedi, ya. Itu urusannya lah, karena itu tragedi, salah dia lah. Apa yang mati pagi-pagi? Mestinya mati itu ya hari libur gitulah ya, siang hari libur gitu. Iya. Kalau kita baca buku-bukunya Barat itu kan begitu ya, musibah itu katanya tragedi itu. Karena apa? Tragedi itu berarti sesuatu yang bisa dikelola, yang bisa manajemen, mungkin manajemen risiko, berarti gitu kali ya. Nah, jangan mati kalau hari Senin lah, ribuan nggak ada yang ngurus aja. Terus matinya ya kalau nggak hari Sabtu ya ribuan, tanggal merah lagi. Tapi bagi orang-orang yang hatinya baik, dia akan mampu mengelola itu. Allah, ya, Masya Allah. Nah, kadang kita itu tadi ya, salah sangka gitu kan ya, salah sangka seakan-akan hidup itu ya, dia ukurannya hanya kepuasan pikiran, ya, kepuasan pikiran. Banyak orang-orang pokoknya pikirannya puas, udahlah. Apa? Marah-marah
sampai pikiran ya, nafsunya kepikiran. Iya, Masya Allah. Kepuasan telinga, ya maaf orang Jawa Timur kan ya. Saya dulu lihat orang Jawa Timur itu kan ya. Bikin musik namanya apa? Apa itu? Orek, iya, orek, iya. Bayangkan kan, dan mestinya kan barangkali ya musik itu kan enak itu kalau dinikmati dengan santai. Dan ini sampai bisa merusak rumah dan itu puas, bayangkan. Mana itu? Coba. Kalau itu hanya pakai pikiran, kata orang, maka punya hati. Ya gitu kan ya. Punya hati, Masya Allah, luar biasa itu. Jadi kita bisa bayangkan kalau kepuasan, kebahagiaan, ukurannya pikiran nggak sampai, ya, nggak sampai. Orang punya pikiran untuk dia memiliki kekayaan yang tak lagi bisa dihitung banyak. Bayangkan ya, barusan ditangkap KPK, bayangkan orang satu kok punya mobil 22, ya, mobil pribadi. Kalau mobil angkot ya lah bisa cari 4 baru cari makan ya. Emang kapan naiknya gitu kan? Bayangkan punya motor itu segitu. Ya boleh-boleh aja punya itu, tapi coba dipikirkan dengan hati, apa sih manfaat? Hidup ini agar bermanfaat ya. Masya Allah. Kita saja barangkali mungkin ketika umur sudah bertambah ya kayak saya dan bapak sekalian, coba bayangkan dulu yang kayaknya mama ya punya rumah, tanah luas itu kayaknya bahagia, tapi begitu sekarang umur 60-70 tahun sepertinya merepotkan. Betul ya? Merepotkan. Pensiunan masuk, tagihan pajak masuk, bagi kita kan, ini yang sederhana saja, itu yang sederhana. Iya, Masya Allah, biasa. Itu kalau ukurannya hanya pakai pikiran, Masya Allah. Apalagi dengan telinga dan lain sebagainya ya, Masya Allah, biasa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kita umat Islam diwarisi oleh kitab yang mengingatkan kepada kita, selain panca indera kamu yang banyak itu, ada satu yang tidak boleh kamu lupa. Apa itu? Qulu'an. Di hati inilah tempatnya iman. Di hati inilah tempatnya wahyu. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah yang disampaikan kepada kita. Kita umat Islam ya, yang karena sentuhan wahyu, daya pandangnya, daya dengarnya, daya pikirnya, ya, dia dibantu oleh iman yang ada di dalam hatinya, maka akan melahirkan orang-orang yang insya Allah ya penuh dengan hikmah dalam hidupnya. Makanya senang juga ya, saya suka renung-renung dulu gimana ya bapak-bapak pendiri bangsa ini memasukkan kata hikmah gitu. Agar pasti itu atas renungan ya, bacaan-bacaan yang sifatnya wahyu. Karena apa? Sebelum ada kata hikmah barangkali ada bahasa Jawanya hikmah. Hikmah juga ya. Bahasa Indonesia hikmah juga. Bayangkan. Saya membayangkan kalau begitu dulu bangsa ini tidak ada tradisi, tidak ada peradaban yang namanya hikmah atau begitu. Sehingga Islam menyumbangkan kata hikmah. Disumbangkanlah kata adil juga. Kata adil bahasa Jawanya apa? Ya adil. Bahasa Betawi adil juga. Bahasa mana Sumatera nggak adil juga. Orang ngerti. Orang kampung yang nggak pernah sekolah sekalipun dengan adil ngerti. Masya Allah, kita bisa bayangkan ya. Kita bisa bayangkan. Beda dengan kata-kata sekarang ini, itu bagus. Kolaborasi. Apa ini artinya? Keren sih bahasa Inggris. Kita juga keren, orang Jakarta ngerti itu.
Tapi coba kita bawa ke daerah Lombok, kolaborasi jangan-jangan orang kampung apa kolor gitu. Masya Allah. Artinya saya tidak ingin menafikan yang gini ya, kolaborasi ya itu kalau dalam bahasa Islamnya kan ta'awun, kerja sama segala. Saya ingin tadi Al-Quran yang itu membina hati itu ternyata sudah tertanam di negara kita ini, kawasan Nusantara ini, dan itu mengupliti, menyempurnakan bahasa-bahasa. Artinya kalau kita nyebut bahasa itu adalah peradaban kita. Karena peradaban itu biasanya dikenali pertama dari apa? Dari bahasa. Orang yang punya peradaban tinggi pasti bahasanya baik. Makanya nanti awalnya kita sebagai masyarakat media karena megang HP ini kan ya. Apakah orang yang kirim pesan itu punya peradaban tinggi? Itu bisa dibaca dari isi atau kata yang dikirim melalui WA. Sederhana aja. Yang dikirim apa ya? Maki-maki, peradabannya rendah. Walaupun dia punya pendidikan tinggi. Jadi bahasa, makanya kemudian mengapa Islam itu mengubah makhluk ini, manusia ini dengan apa? Dengan bahasa. Para pendiri bangsa kita mengenalkan bahasa itu. Masya Allah. Kita jadi kenal hikmah, jadi kenal adil, jadi kenal surah. Benar ya? Jadi kenal yang lainnya, Masya Allah. Bahkan kenal khatul istiwa, katul istiwa. Dulu orang Nusantara bingung ini apa? Batasnya apa namanya? Khatul istiwa. Karena kita susah, diajarin ilmu tajwid orang dengar-dengar, katul istiwa begitu. Masya Allah, luar biasa. Nah, sampailah bahasa itu ya mendidik kita umat Islam ini ke organ kita yang paling penting yang namanya hati. Makanya kalau kemudian kita menyebut hati, kita akan mengenal tadi ada hikmah, ada sabar, betul ya? Ada apa lagi? Istighfar. Itu kan bahasa-bahasa yang memang suaranya dari mulut, tapi dia didorong oleh hati. Sabar, sabar. Istighfar, Masya Allah. Ada musibah yang diucapkan apa? Karena dari bahasa hati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulut ini nggak jadi mau ngomong yang lain itu, nggak jadi mau ngomong yang lain. Karena apa? Didorong oleh namanya Masya Allah. Hati itu kemudian mendidik kita. Ya. Saya mengutip di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Hati itu katanya yang dimaksud bukanlah buta mata terkait dengan ayat ini. La walakin ta'mal qulub, melainkan buta pandangan hati. Kendati pun pandangan mata seseorang sehat dan tajam. Matanya sehat, ngomongnya, wah mantap lah pokoknya, udah tampil di televisi, mantap lah pokoknya, gak ada orang lain lah pokoknya, singkat semua, argumennya hebat, Masya Allah. Tetapi tidak dapat menerima pelajaran-pelajaran dan tidak dapat menanggapi apa yang didengar. Dinasihatin orang, wah saya dengan sekolahnya, ngomong saya melihatnya, kamu belum tahu saya, luar biasa. Jadi tidak sekali orang yang hatinya baik itu, Masya Allah, yang disebutkan di ulang-ulang di dalam Al-Quran itu lebih dari 15 atau 16 ayat. Masya Allah, luar biasa. Ya. Ini beberapa catatan. Saya akan agak ringkas saja ya, sampai jam 10 kan ya. Nah,
buta hati itu bisa menyebabkan apa? Memburu kegelapan dan membuang cahaya. Itulah hatinya gelap, ya, buta. Yang dicari malah sebenarnya yang gelap, ya. Suka pergi dengan gelap. Cari warung itu bukan yang terang itu, cari warung yang remang. Masya Allah. Itu tanda-tanda secara fisik itu. Masya Allah, luar biasa ya. Allah Akbar. Masya Allah, luar biasa ya. Masaluhum kamatalil ladzi awqadana falamma adaqat ma hawlahu dhahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kalau sudah buta, tuli, bisu, mereka layak jimun, tidak bisa kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Mau nanya nggak bisa ngomong, mau dengar atau dikasih dengar nggak mau dengar, dia dikasih tahu buta, tidak bisa kembali. Naudzubillah ya, naudzubillah. Kalau sampai seperti ini, wah ngeri juga ya. Masya Allah. Maka akan menyebabkan apa ya? Kerugian, ya, kerugian yang luar biasa ya. Masya Allah. Maka benar jadi salah, yang halal malah diharapkan. Memilih kehidupan secara terbalik, ya, secara terbalik. Kalau di dalam buku sosiologi, kehidupan sekarang ini katanya bukan lagi modern lagi, namanya postmodernisme. Jadi maksudnya apa? Kalau ada orang menikah atau ya nikah dengan wanita, itu modern, itu ciri orang modern. Banyak orang yang sekarang nggak mau modern, apa? Nikahnya bukan sama wanita, kalau laki-laki nikahnya sesama laki. Biar apa? Jadi postmodernisme. Itu dalam perilaku manusia. Nanti ada perilaku dalam arsitektur. Kayak kita lihat kalau jalan-jalan ke Sudirman ya, masih kuat ke Sudirman? Masih lah ya. Itu banyak bangunan-bangunan. Kalau dulu bangunan modern apa? Bawahnya gede, atasnya kecil. Sekarang enggak. Bawahnya kecil, atasnya yang gede. Ada bangunan seperti sepatu. Itu yang di depan Roxy ya. Orang-orang bergol ya. Itu ada bangunan banyak sepatu. Ya, jadi postmodernisme itu melengkapi barangkali ya fenomena yang digambarkan oleh Al-Quran. Banyak nanti orang-orang yang pikirnya tambah Allah ya. Dan kita bisa melihat sekarang ya, alhamdulillah dan benar ini ya. Tapi apalagi karena mudahnya informasi ya, semakin deg-degan kita baca WA. Kalau saya ada WA yang serem-serem, share segera, wah itu malah saya kirim ini apa gitu kan, apa manfaatnya juga share segera, sebanyak-banyaknya, jangan dikirim lah itu gitu. Nah, nanti memperbanyak dosa kita ngeri itu ya. Masya Allah ya. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illa alimun. Tapi tak demikian ya. Perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Alhamdulillah. Kegiatan kita menuntut ilmu itu bisa apa? Mengerim yang membuat kita buta dan menghidupkan hati kita. Masya Allah. Ada dalam Riyadhus Shalihin riwayat Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi kalau tidak salah ya. Apa katanya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya,
disebutkan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini katanya terlaknat dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Kecuali illa dzikrullah, kecuali bagi orang-orang yang selalu berpikir pada Allah. Satu. Yang kedua, waman wallahu, dan orang-orang yang punya kepedulian kepada Allah, pedulinya ya oleh berbagai banyak aktivitasnya, ya, aktivitas menjaga syariat, menjaga ibadah, ya, macam-macam lah pokoknya, peduli untuk menolong orang, bagian dari itu. Wa alimun, dan orang alim. Mungkin dalam jadi orang alim, kita berat dengannya ya. Orang alim itu kan harus hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hafal Quran, hafal tafsir, pokoknya toh. Orang-orang alim sekurangnya masuk yang keempat. Al-muta'allimun, kalau nggak jadi alim, cukuplah untuk menaklukkan dunia yang jadi fitnah tadi. Jadi apa? Muta'allim, orang-orang yang selalu menuntut ilmu. Semoga ini awal bagi kita. Apapun, ya, tidak lagi ada alasan. Walaupun tidak banyak juga ya. Orang-orang suruh menuntut ilmu, ngapain tak keluar menuntut ilmuwan? Ntar aja lah, dua anak gitu. Ya, kalau anaknya peduli, kalau tidak, boleh dari situ. Allah Ta'ala. Dan sebab-sebab yang membuat buta mata hati. Mohon maaf, saya sengaja belum saya kirim sekalian, nanti biar tidak mengganggu para jemaah. Materi belakangan aja. Pertama, berpaling dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab-sebab yang membuat buta mata hati itu berpaling. Wa may yakshu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Dan siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman selalu menyertainya. Kalau pengen sakti lah, gak usah melaksanakan perintah Allah, nanti setan akan bantu. Ya kan? Setan akan bantu untuk jadi sukses dalam konteks dunia maksudnya. Makanya banyak orang-orang yang kadang jauh dari Allah itu kok sukses. Kan suka kita gitu ya. Jauh orang sholat kok sukses. Iya, kenapa? Ditemani sama setan. Setan bantu. Tapi ngapain? Dan kalau begitu, gimana ya saya tambah bertakwa kok malah diuji ya? Bapak-bapak merasakan ya? Begitu, Masya Allah. Karena Quran juga udah bicara memang. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia sama mengira kalau sudah beriman, udah haji tiap tahun, sudah umroh tiap waktu, sholat tepat waktu, berjamaah, baca Quran tiap pekan khatam, sama gitu ya. Tapi kok cobaannya berat, Imam Quran bicaranya begini. Semakin imannya tinggi, cobaannya akan berat. Mengapa? Untuk menguji kata Quran. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah ingin mengetahui siapa hambaku itu yang shadaqu, yang jujur dengan keimanannya, dan siapa yang kadhibin, yang bohong dengan keimanan. Masya Allah. Jadi disitulah nanti kemudian kita
mendapatkan penjelasan mengapa iman kepada takdir Allah itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Kita ditakdirkan macam-macam ini. Ada yang berat, ada yang ringan, tiba-tiba datang, masya Allah. Sepertinya kalau dihitung dengan kalkulasi matematika, tidak cukup, tidak kuat kita. Tapi karena ada iman masih, ya. Ada miskolan dan rotin, khairaya kuat aja itu. Insya Allah istri dikasih tahu, ya, kayaknya pensiunan dan natal ini nggak mau beda, dikurangi masanya, ya kan? Dikurangi jalan, dikurangi apalagi ya, masya Allah. Begitu. Yang kedua, menentang perintah Rasul. Dan barang siapa yang menentang Rasul, sesudah jelas kebenaran baginya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan justru mengikuti jalannya, ya, selain jalannya orang-orang yang beriman. Ya repot diingatkan nanti. Ya. Apa itu? Kecintaan kepada dunia. Ya. Yang luar biasa. Karena apa? Mengikuti tren tentang dunia. Lupa diingatkan, oh udahlah, yang nyari-nyari saya, yang makan-makan saya, membuat kamu kepusing. Nah, dikasih tahu dan nggak nyambung, nggak sadar. Masya Allah. Jangan bermaksiat, ngapain sih dunia ini kan hidup cuma sekali-kalinya. Nah, punya aja, argumen itu ada aja. Masya Allah. Yang ketiga, tidak memanfaatkan kehidupan dengan baik. Ya, pastilah dan khomsan qabla khomsin. Ya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang yang 5. Dikasih muda malah lupa. Ya katanya mumpung masih muda gitu malah. Ya, mumpung masih muda. Tobat larangnya tua. Apa katanya? Ya, tua boya-boya, muda boya-boya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu dokternya begitu tuh. Di kaos ditulis. Wah, berat, masya Allah. Ya. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masya Allah. Waktu sehat kayaknya, wah, boleh dikasih tahu. Kaya sebelum fakir, belum begitu waktu kaya, udah lupa. Dia punya keluarga, ya, punya anak, punya keturunan, punya ahli waris. Begitu jatuh ahli waris, dan anak-anak gak kebagian, masya Allah. Kalau nggak punya gak kebagian sih, nggak apa-apa ya. Punya tiba-tiba, karena apa? Terlena lagi, masya Allah. Saya bayangkan orang-orang yang terkena ujian karena tersandung KPK itu kan, keturunannya tidak bisa memanfaatkan, bahwa bahkan keturunannya tidak bisa memanfaatkan kehormatan orang keluarga. Kehormatan nama aja, walaupun nama aduh. Nah, jadi juga orang kan, masya Allah. Ya. Nama saja itu warisan. Nama kita ini adalah warisan yang bisa kita wariskan, sehingga anak-anak kita merasa mulia karena menyebut nama kita. Masya Allah. Itu belum bicara tentang harta, tentang macam-macam deh. Nama saja, masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, disebut namanya oleh anak kita, putra kita. Masya Allah. Bahagia banget itu. Itu akan mengirimkan pahala, kan? Masya Allah, amal jariah. Masya Allah. Ya. Masa luangmu sebelum datang masa sibuk. Nggak mungkin ya kita ini luang terus ya. Ada sibuk? Ada. Masya Allah. Hidupmu sebelum datang mandi. Cepat amat jamnya. Jangan 15 menit. Keempat, tidak mensyukuri nikmat yang diberikan. Diajak bersyukur susah. Masya Allah. Kelima,
menyadari kematian tapi lupa menyiapkannya. Sebab-sebab mata hati itu kan apa? Sadar kematian itu ada, tapi lupa nyiapin. Senang sih memang kalau ada orang meninggal itu ikut sibuk nyiapin dan sebagainya, ya, bahkan ikut gotok, ya, ikut turun ke kuburan, ke makam, bahkan ikut gali, tapi tidak ngambil manfaat. Ada orang seperti ini. Banyak. Masya Allah. Karena sulit berhenti dari hibah, termasuk yang bisa membutakan hati. Masya Allah. Ketujuh, kematian pasti datang tapi lupa menyiapkannya. Masya Allah. Jadi sama dia, mirip-miriplah. Ada kematian tapi lupa niat. Masya Allah. Nikmatan maqbulun katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang setiap kita diberikan oleh Allah, tapi banyak yang menyia-nyiakannya. Apa itu? Nikmat sehat dan waktu luang. Kedelapan, menyadari melakukan dosa tapi tidak segera bertobat. Tahu melakukan dosa tapi lupa bertobat. Tahu tidak? Umur masih kuat ini katanya. Masya Allah. Ya. Kesembilan, berkunjung ke pemakaman tapi lupa mengambil pelajaran. Tadi masih disebutkan tadi. Sudah makam, ziarah, ya kan ya? Berziarah yang sudah wafat, ya. Kita suka datang ke sana, ya. Tapi lupa menyiapkan diri. Masya Allah. Kesepuluh, tahu kebenaran tapi ragu-ragu melaksanakan. Tahu yang benar itu ini, itu tapi gimana ya? Kepepet gitu. Susah nih, apalah pokoknya gitu, banyak alasan. Ragu-ragu mau menegakkan. Nanti kalau saya tegakkan kebenaran, wah, saya nggak kebagian. Katanya zamannya zaman edan, kalau nggak edan nggak. Masa, kira-kira begitulah katanya. Yang ke-11 sombong. Nah, dari dia, bila kita ini apalah manusia ini karena lemah. Mau berapa kehebatan kita ya ada masanya lah. Masya Allah. Ke-12, hilang rasa malu pada sesuatu yang baik dan meninggalkan. Jadi mau melaksanakan yang baik itu malu. Malu lah. Ntar orang-orang sama ngomong sok suci loh, baru ngaji, udah kayak ustaz. Malu. Ya, Masya Allah. Banyak ini, banyak. Dan jangan-jangan kita sendiri mau bawa kebaikan itu kalau kita diomongin orang. Itu bisa membuat mata hati mati, nggak tahu benar. Udahlah, hidup biasa-biasa aja katanya. Akhirnya maksudnya apa? Biasa-biasa saja dengan keburu. Tapi menegakkan yang baik. Ke-13, mengetahui akhirat tempat kembali tapi lupa menyiapkannya juga. Kita mengenal akhirat tapi lupa. Masya Allah. Ya, luar biasa ini ya. Jadi ya akhirat itu katanya kayak ambil sabi, kayak orang yang nyebrang jalan. Betul ya? Kayaknya 60 itu kan waktu kita umur 20, bayangkan 60 masih lama. Betul ya? Masih lama. Tapi begitu sekarang, udah di trotoar. Pak sudah sampai mau belok kanan mau belok kiri, sudah sampai trotoar tadi. Masya Allah. Terus ada tembok. Allah. Tahu. Ayo orang nyebrang jalan. Allah. Kalau jalan nyebrang jalan, ya, ada kendaraan yang lewat tuh. Bus nabrak. Tidak lagi. Allah. Ya. Bagaimana cara merehabilitasinya? Akan
kesempatan ini ya, nanti ini bisa saya kirimkan. Rehabilitasi Quran ini terhadap mata hati yang buta. Bagaimana Al-Quran ya, itu merehab, barangkali merehab, ya, merehab. Karena apa saya menyebut merehab tidak mengobati? Karena rehab itu istilahnya kadang-kadang dia mengobati tapi bisa dari diri sendiri. Rehab. Orang lain stimulus saja. Ya, kalau orang ini karena punya iman, ya Allah sudah kasih iman kepada kita di alam sana. Lihat di rehab, betul Anda, betul orang baca Quran dan langsung kolektif. Pertama, gimana caranya? Allah yang Allah siapkan di dalam Al-Quran. Pertama, selalu mengingat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Masyaallah. Kepada Allah. Kapan? Pagi, sore, alhamdulillah banyak yang biasa membaca zikir sabah wal masa. Zikir pagi dan sore, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, membaca Al-Quran untuk menambah nutrisi iman. Masya Allah. Sekarang sudah jadi ya tradisi yang hebat ya. Orang belajar baca Quran itu Masya Allah ya. Tidak mengenal umur lagi itu ya. Masya Allah, pensiun lagi. Usah. Masya Allah. Ada binaan di daerah Bekasi sana, Bekasi PTP, Bekasi Timur Permai. Dulu kita merintis menjelang COVID ya, melalui RT, nantinya di RT itu ya pensiunan semua. Kalau yang dari daerah sana kan banyak yang bisa baca Quran, ceritanya begitu. Waktu COVID berhenti sejenak, tapi mereka belajar dari YouTube. Belajar di YouTube. Setelah 4 tahun, mulai 2004 kemarin, 2024 kemarin, itu Masya Allah, kita dengarnya sangat. Mau masuk Ramadan katanya alhamdulillah, saya sudah Al-Quran. Berarti Ramadan besok, Ramadan pertama saya baca Quran sendiri. Selama ini yang ngawak sahabat dengar orang baca Quran, apa? 4 tahun belajar Quran, namanya juga pensiun ya. Masya Allah, sekalian kan ngajinya udah lama dia, bisa dapat cerita ngajinya udah dari tahun berapa? 80-an ya. Masya Allah, luar biasa ya. Ini nggak kelasnya, sama kelasnya lain. Ketiga, untuk merehab tadi, menghindari hal-hal buruk yang dapat memalingkan hati. Yang memalingkan hati apa? Banyak hari ini. Betul ya? Begitu kita berinteraksi dengan ini, tahu-tahu koma, tahu-tahu ada, tahu-tahu sholat sudah selesai. Masya Allah. Karena apa isinya? Sesuatu yang membuat kita dan lupa ya. Debat panas. Wah, apa antara siapa dengan siapa? Oh, keren dia, cocok dengan dia. Lupa tahu-tahu komat. Sudah komat lari ke masjid, hujan apa? Hujan. Ya, nggak jadi salah dulu. Masya Allah. Biasa ya. Falamma za'u azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran Allah, memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Keempat, menjaga pandangan liar dan kemaksiatan.
kemaluan. Masya Allah, ya. Masya Allah ini berat ini. Saya menulis satu artikel judulnya, menemukan banyak argumen. Judulnya itu adalah godaan-godaan di masa senja. Godaan-godaan di masa senja. Di antaranya apa? Menjaga pandangan dan kemaluan. Masya Allah. Masing-masing laki, nggak laki-laki, nggak wanita. Masya Allah. Melihat yang kelipis itu, bagi yang sudah pensiun kan, waduh. Iya, Masya Allah. Karena apa? Di sampingnya sudah nggak kelipis lagi. Masya Allah, didempul, tetap aja begitu. Masya Allah, sama-sama. Lihatlah kemudian di mana di jalan, di mana tergoda. Terjadilah alhamdulillah dan banyak kejadian itu ya. Masya Allah. Nah, jadi jaga pandangan, lihat dan kemaluan. Kelima, senang kepada nasihat. Alhamdulillah masing-masing kita ya. Karena selalu berdoa akan ditetapkan hati dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kata Aisyah, apa doa yang sering dibaca oleh baginda Rasul? Di antaranya adalah doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya sering hati bergoyang-goyang. Masya Allah. Ketujuh, memilih kawan yang baik. Nah ini penting nih. Salah milih kawan, waduh, mati ini dah. Ya, karuan ini repot dikelola, Masya Allah. Karena apa? Kawan itu katanya kan kawan yang baik ibarat pedagang minyak wangi ikut wangi. Yang buruk ibarat pandai besi bolong semua. Ya, bajunya bolong, ininya bolong. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Kedelapan, berusaha membersihkan hati dari noda dosa. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Masya Allah. Ya. Jadi hati-hati memang nggak mudah ini. Mudah. Alhamdulillah Bapak sekalian masih punya komunitas keluarga yang erat ya, Masya Allah. Kalau saya dengar tiap bulan ketemu dari tempat yang jauh-jauh, kawan lama ini, Masya Allah. Semoga ini menjadi ya, tanda-tanda kesolehan kita. Ya, tanda-tanda nanti menjadi keluarga yang soleh. Masya Allah. Innal abda ila akhta'a khatihatan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba manakala dia melakukan dosa, maka dosa itu akan ditulis sebagai titik di dalam hati. Nuqtatun sauda. Satu aja, awalnya satu. Tapi ya, kalau satu ini terus-menerus tidak segera diberesi, tidak segera minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah, sukila qalbuhu, maka apa? Hatinya semuanya akan hitam. Kayak batu kerikil kecil-kecil apa ini? Aspal itu kan satu sejatinya. Tapi ketika tuangkan di jalanan, semuanya jadi apakah itu bisa diselesaikan? Bisa dibersihkan? Bisa. Kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bi sayyi'atal hasanatan, dan ikutilah kejelekan-kejelekan itu dengan apa? Al-hasanah, maka yang hasanat akan menghapus.
Hasanatnya banyak, sayiatnya banyak, Pak. Ya hasanatnya tingkatkan. Karena apa? Hasanat itu dia dilipat gandakan oleh Allah asyru amsaliyah. Innal hasanati yudhibun as-sayyi'at itu ya. Hasanat itu sendiri mana? Asyru amsaliyah. Hasanat satu dia dilipat gandakan oleh Allah jadi 10. Tapi jangan dihitung kayak orang nabung gitu kan ya. Masa orang masih punya tabungan banyak ya, punya kebaikan. Dan jangan. Ya. Tabungan itu kadang-kadang ada yang tiba-tiba hilang isinya. Kalau sekarang katanya tabungan tiba-tiba diblokir. Nggak berfungsi karena apa? Mungkin ada kesalahan yang berat. Ya. Buah dari hati yang terbuka. Tadi ya cara membuka hati kan itu tadi ya. Apa kemudian buahnya? Ketika buah itu atau hati itu sudah terbuka dengan tadi rehabilitasi tadi, apa? Satu tanda-tandanya hati yang terbuka itu satu apa? Gemar mengucapkan salam. Salam aja gitu, Pak. Absus salam. Tebarkan salam kepada siapa? Kepada orang yang kamu kenal dan yang nggak kenal. Maksudnya muslim. Karena dalam muslim kita nggak kenal kan? Kapan? Lagi umroh, Anda kenal kita? Betul ya? Nggak kenal tapi assalamualaikum ya habibi. Masya Allah. Habis dibagiin apa itu? Korma. Masya Allah. Atau lagi mau belanja kan nggak kenal kita. Orang Bangladesh, orang Pakistan, orang Cina. Assalamualaikum ya habibi. Masya Allah. Tarik. Masya Allah. Salam kepada siapa? Mau kelompok pengajian, bukan kelompok pengajian, ucapkan salam. Itu tandanya buka. Jangan sampai kita udah ngaji, ucapin salam, abot berat. Karena apa? Masjidnya beda, kantornya beda, guru ngajinya beda. Itu tanda-tanda. Alhamdulillah tadi, ya, artinya mulai sempit. Ucapin salam lagi. Salamnya kan paling murah. Gak perlu modal, gak perlu modal, kapan saja. Absus salam, kata baginda Rasul. Begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, hadis ini ceritanya di Madinah. Apa? Absus salam, ucapkan salam. Gemar mengucapkan salam. Alhamdulillah ya. Bapak sekalian, kita semuanya ya. Absus salam, taslimu, ucapkan salam, maka kalian akan selamat. Allah. Enak ya, absus salam. Masya Allah. Ini ada beberapa hadis yang lainnya, tapi nggak saya baca dulu. Lewat ya, dikit lagi. Kedua, gemar berbagi hadiah. Absus salam, akhiru ta'am. Dalam hadis itu, gemar memberikan hadiah. Masya Allah. Makanan atau apa saja yang sejenis. Senang gitu. Ya, lagi banyak ya kasih banyak, lagi sedikit kasih sedikit, lagi enak kasih yang enak, kalau nggak enak jangan kasih. Maksudnya nggak enak ya buat saya aja nggak enak. Masya Allah. Yang ketiga, suka tersenyum persahabatan. Kalau orang namanya manyonan, waduh, artinya sedang ngapain ini? Hatinya tidak sedang berkenan, jangan-jangan ini. Tapi bagi orang yang hatinya senang terbuka, ketemu orang yang nggak kenal. Assalamualaikum, saya dari mana, Pak, Bu, dari mana? Masya Allah. Itu tanda-tanda itu, Pak. Ya, Masya Allah kan. Orang yang hatinya terbuka, sehat, ya. Makanya suka senyum, tapi jangan senyum terus, bahaya. Yang keempat, senang bercakap-cakap dan menanyakan kondisi kawan. Nah, ini tanda-tanda apa? Senang bercakap-cakap. Ini apa ya? Masya Allah. Bulan depan kaji lagi kan? Orang ketemu kenal media, individual, penyakit individual. Banyak sekarang nih, banyak negara-negara yang sedang
Saya lihat di YouTube banyak sekarang tren orang Amerika itu pindah ke Timur Tengah. Dalam wawancara, apa alasannya? Dia melihat orang Timur Tengah itu kok suka menyapa orang, itu aja gimana? Gimana nyapanya? Ya assalamualaikum. Karena apa? Orang Timur Tengah sama. Mereka pindah ke Indonesia karena apa? Orang Indonesia itu suka menyapa. Oh, ayo friend, ayo mister. Di Amerika nggak ada orang itu individualis, dia masing-masing. Ternyata orang itu rindu disapa. Bayangkan Allah. Yang kelima, berusaha memilih kata yang baik saat berbicara. Mengapa? Karena di dalam kata ada makna. Di dalam kata menggambarkan tentang peradaban tadi awal saya sebutkan tadi. Di dalam kata ada makna. Bahkan kalau kita lebih detail lagi, di dalam kata ada doa. Betul ya? Nabi menyebutkan, ya, berikanlah nama anakmu agar orang bisa berdoa. Walaupun kata siapa orang Inggris Shakespeare katanya ya, penulis itu Shakespeare ya, novelis apa apalah ya katanya, apa artis doa nama. Buat kita nama itu penting. Iya, nama kita Pak Sabar itu orang sabar, Pak Sabar, masya Allah. Pak Gofar, masya Allah. Ingat itu ya. Saya ini disebut orang Pak Sabar, maka saya mesti sabar. Namanya apa? Saiful Islam. Jadi pedangnya Islam. Mau melakukan yang salah, malu kan ya? Waduh, masa namanya begitu melakukan kesalahan, wah gawat nih. 6. Gemar mengunjungi orang yang lain. Masya Allah. Absus salam, aqimut ta'am, silul adha. Menyambung silaturahmi. Yang ketujuh, gemar berdoa agar dihilangkan rasa dengki. Allahumma lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Masyaallah. Penutup, saya bacakan satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang dituliskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid. Apa katanya? Utlub qalbaka fi salasati mawatin. Carilah hatimu di 3 tempat. Inda sima'il Quran, di saat kalian membaca Al-Quran. Yang kedua, fi majalis dzikri, di majelis zikir, yakni majelisnya yang dimaksud dengan zikir itu tidak sekedar mengucapkan zikir la ilaha illallah, tidak saja itu, tapi yang dimaksud dengan majelis zikir juga bahkan makna yang paling kuat itu adalah majelis ilmu. Masya Allah. 2. Yang ketiga, wa fi waqtil khalwati, dan di waktu kalian sedang menyendiri, khalwat di malam hari. Tadi absus salam, aqimut ta'am, silul arham, sallu bil laili wan nasu niyam. Salat malam di saat orang lain tidur. Itulah tempat kesendirian kita yang paling hebat. Bukan menyendiri itu terus silah pergi ke mana? Gunung sana, bukan itu, bukan. Ya, bangun malam hari menyendiri melihat bintang, bulan. Masya Allah, alangkah kecilnya saya. Masya Allah. Fa'ilam tajidu fi hadhil mawatin. Tapi ingat, kalau kalian udah nyari-nyari kok gak dapat juga, di 3 tempat itu gak dapat, hati kalian, apa katanya? Fa'lam annahu la qalbaka naulan dari, ketahuilah sesungguhnya kalian tidak punya hati.
Fasalillah qalban akhar. Oleh karena itu, karena kamu udah punya hati, hatinya udah tadi tertutup tadi, apa katanya? Mintalah kepada Allah hati yang lain aja deh. Gak usah dicari-cari lagi, gak bisa lagi. Ya kan ya? Nyari malam hari, baca Quran, gak sadar-sadar. Majelis zikir, gak sadar juga. Lagi menyendiri malam hari, gak ketemu juga. Masih gerusak-gerusu, masih marah. Apa katanya? Udah deh, minta aja kepada Allah lah hati yang lain. Tentu kita tak mau ini ya. Iya, cari pengganti itu kan susah ya. Cari order deal mobil aja susah. Order deal motor saja susah. Bayangkan kalau sekalian ya, cari order deal motor keluaran tahun 70. Hari ini masih ada kan? Susah. Itu mah harus kanibal itu. Masya Allah, makanya sampai siapa? Bosnya Jawa Pos itu. Ya, saya bisa ya mencari apa? Hati kemana? Ke Cina. Nah kita ini kan buatan tahun berapa Pak? 50? 60? Coba. Nah, nyari order deal tahun 65 susah Pak. Yang ada deh, dirawat dengan baik, kalau saya nyari lagi deh. Pokoknya kalau saya nyari lagi berat, masya Allah. Wallah alam bisawab. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Dan Allah ya juga berjemahin. Mungkin ada pertanyaan jawab apa? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.